tussen Nederland en haar kolonie in de Oost. Kedaulatan bangsa tak hanya diraih dalam satu malam saja. Jasa para pahlawan yang tak kenal lelah walau harus mengorbankan jiwa dan raga telah membawa kita, bangsa Indonesia, sampai pada titik ini. Lalu setelah hampir 78 tahun Indonesia merdeka, bagaimana kondisi garda terdepan bangsa dan kedaulatan NKRI mengingat masih ada saja gesekan terjadi. Laut Cina Selatan contohnya. Belum lagi kontestasi politik 2024 di depan mata. Simak obrolan bareng Panglima TNI 2021-2022 Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa bersama saya, Friska Clarissa, di Daulat Nusantara, Kompas TV. Pas Bapak berdinas, itu saya dapat bocoran. Bapak itu suka nge-gym bahkan dari sebelum subuh. Nah kalau sekarang masih olahraganya, masih kenceng juga nggak Pak? Kalau itu kan kebutuhan Mbak. Jadi kita sudah 30 tahun Mbak. 30 tahun? 30 tahun saya. Olahraga itu ya. Tiap hari atau gimana? Enggak, dulu kan waktu junior kita masih banyak atasan Mbak. Jadi ya saat sempatnya. Saat sempatnya tuh kadang-kadang Mbak ya. Jam 11 malam baru mulai. Namanya junior, iya. Sampai jam berapa? Berapa jam sekali ya, workout? 1,5 jam, 2 jam. Oke. Karena apa? Bagi saya itu satu kebutuhan. Iya. Nah itulah kadang-kadang waktu saya komandan Pas Pampres itu, waduh, itu yang waktunya memang paling waduh, sangat ketat lah. Ya. Jadi kita olahraga 45 menit, tapi pasti tiap hari Mbak. Kalau sekarang? Sekarang kadang-kadang 2 kali. 2 kali sehari? Sehari. Iya, karena lebih banyak. Lebih banyak waktu gitu loh Mbak. Dan kalau tadi quality time sama keluarganya lebih banyak, sekarang apa sih favoritnya? Kalau Bapak quality time sama ibu, sama anak-anak itu ngapain? Ya mungkin yang dulu paling sering dikomplain kita Mbak ya. Kan biasanya nggak ada waktu untuk ngobrol, ya, curhat gitu. Ya sekarang berarti lebih banyak aja, lebih lama sedikit lah. Lebih banyak curhatnya juga, lebih banyak dengar ceritanya juga. Lebih ya, Pak, banyak ya? dengerin sebenarnya. Apalagi kalau perempuan ingin didengarkan ya Pak ya. Justru itu. Dulu komplainnya itu. Sekarang kan Bapak ada di luar struktur pemerintahan, sudah pernah tugas, tapi saya yakin Bapak masih mengamati, apalagi soal kedaulatan begitu. Nah kalau amatannya Pak Andika, bagaimana Bapak lihat upaya pemerintah khususnya untuk menjaga kedaulatan di wilayah Natuna di Laut Cina Selatan? Wah spesifik daerah itu Mbak ya? Wah ini kalau membahas ini kayaknya agak panjang ini Mbak. Jadi kalau menurut saya Mbak ya, kalau menurut saya anggaran pertahanan yang diberikan oleh Presiden Jokowi itu sudah maksimal yang diberikan oleh pemerintah. Karena apa? Kan saya perhatikan dari sejak sebelum tahun 2000 untuk anggaran pertahanan kita Mbak. Itu memang ups and down, tapi ya biasanya di atas 0,8% GDP atau sampai di atas sedikit 0,9 GDP. Nah jadi berangkat dari komitmen dari pemerintah, termasuk pemerintah Presiden Jokowi sekarang, yang menurut saya sudah sangat konsisten memberikan yang terbaik. Karena apa? Saya yakin Presiden dari masa ke masa, termasuk Presiden Jokowi, pasti dihadapkan pada pilihan kan, prioritas. Karena apa? Semuanya harus kebagian, bukan hanya pertahanan, ada pendidikan, ada kesehatan, dan seterusnya. Nah, tinggal kita gimana nih menerjemahkan. Padahal kalau dilihat dari alutsista kita, memang benar nggak akan cukup, Mbak. Gitu, nggak akan cukup. Karena apa? Kita kebetulan daerah perairan ini luas sekali. Jadi kita nggak akan pernah cukup untuk menegakkan kedaulatan kalau dilihat dari segi alutsista saja. Tapi kan kita harus smart dong. Jadi saya waktu itu makanya memulai menegakkan kedaulatan ya kita harus punya cara. Ajak aja teman-teman. Sederhananya gitu Mbak. Karena apa? Karena di situ kan ada Malaysia, ada Singapura, ada Vietnam, ada Brunei. Makanya saya menjalin hubungan dengan negara-negara ini sangat spesial. Dan kalau kita bicara soal Laut Cina Selatan ini,
kita melihat sekarang tuh akan jadi teater perang dingin antara Amerika Serikat dan juga China. Kita tahu misalnya China bilang kalau Taiwan diotak-atik, awas begitu ya. Begitu juga sebaliknya Amerika Serikat juga menyatakan yang sama, ada kemungkinan konflik dalam beberapa waktu mendatang. Bapak melihatnya seperti apa? Kalau bagi saya itu kan sesuatu yang memang sangat manusiawi. Saya berusaha melihat realistis saja. Saya pernah ingat membaca buku Hans Morgenthau, Mbak. Politics is struggle for power. Jadi struggle atau perebutan kekuasaan itu ya bagian dari kehidupan manusia. Tapi yang jelas kan itu bukan langsung menyangkut kita. Jadi mereka masing-masing pasti punya interest, punya goal yang bahwasannya kemudian mereka kepentingan itu bentrokan itu kan di luar di luar kemampuan kita untuk mengendalikan. Jadi ya kita menurut saya potensi itu ya harus tetap dihitung sebagai kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tapi juga ya bagaimana cara kita untuk meminimalisir dampak-dampaknya apabila itu terjadi. Pertama adalah isu teritorial ya, antara negara-negara ASEAN dengan China. Lalu isu yang kedua adalah isu terkait dengan freedom of navigation, kebebasan berlayar. Ini terkait dengan banyak negara-negara barat, termasuk sekutunya, di dalamnya juga ada Jepang, mungkin juga ada Korea Selatan, yang menghendaki agar adanya freedom of navigation, sementara China itu sekarang sudah punya undang-undang di mana kapal-kapal asing harus mendaftar kepada dia. Yang isu yang ketiga adalah berkaitan dengan Indonesia dengan China, di mana Indonesia tidak mengakui 9 garis putusnya China yang diklaim secara sepihak, sementara kita tidak diakui zona ekonomi eksklusif oleh China. Dan terakhir adalah isu berkaitan dengan persaingan antara Amerika Serikat dan China di Laut Cina Selatan ini. Sehingga apa? Sehingga masalah ini sangat kompleks dan tidak mudah untuk diselesaikan. Nah, bicara soal tadi, Bapak bilang kita diskusi soal ya itu hal yang lumrah untuk berebut kekuasaan gitu ya, berebut power. Kalau di dalam negeri terkait itu kan 2024 nih sudah masuk tahun politik. Saya mau tanya ke Pak Andika soal ini, soal gimana tahun politik 2024, apa yang Bapak lihat dan bagaimana kita menjalani tahun politik yang semakin hangat ini. Tapi usai jeda tetap di Daulat Nusantara. Masih di Daulat Nusantara bersama saya Friska Clarissa dan Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Pak Andika, menyambung yang tadi nih, kita sudah masuk tahun politik 2024. Bagaimana Pak Andika lihat kondisi sosial dari masa pemerintahan berganti? Apakah kita sudah cukup berpengalaman untuk itu melewati kontestasi, melewati perebutan kekuasaan dalam konteks pemilu? Iya, kalau pengalaman ya kita memang sudah melihat lah Mbak ya. Mulai dari tahun berapa yang pertama dulu, 55 kalau nggak salah ya. Sampai dengan yang terakhir 2019 kemarin. Ya, yang jelas kita bisa belajar dari sejarah. Pasti akan pemerintah berusaha untuk reduksi variabel-variabel yang pernah terjadi di 2019, 2014 kemarin, dan seterusnya ke belakang kemarin. Harusnya lebih siap lah. Kita berharap lebih siap dan lebih sehat ya. Iya. Karena kebetulan Presiden Jokowi ini kan sudah berarti nanti yang kedua kalinya nih. Iya kan, beliau pernah memanage pengamanan dan penyelenggaraan pemilihan presiden, kepala daerah 2019. Ini yang kedua kalinya. Harusnya jam terbang itu sangat berguna sehingga 2024 harusnya penyelenggaraan pengamanan lebih bagus dari 2012. Itu yang kita harapkan. Dan bicara soal pemilu ini kayaknya nggak mungkin tanpa polemik. Nah, kalau yang kita amati di media sosial misalnya, sekarang muncul polemik soal petugas partai. Pak Andika, lihatnya seperti apa? Kalau petugas ya, bagi saya Mbak ya, bagi saya. Seperti misalnya kita semua nih, bukan kita ya, maksudnya pegawai negeri, TNI, Polri, semua yang bekerja untuk pemerintah.
itu kan civil servant. Maksudnya bahasa aslinya Mbak ya. Ya. Bahasa di sananya itu civil servant. Berarti juga pelayan. Servant itu kan pelayan. Ya. Walaupun pelayan dari masyarakat. Ya. Pelayan dari misalnya pemerintahan dan seterusnya. Jadi menurut saya itu memang kodrat. Kita sebagai sebagai misalnya pejabat Pak ya. Ya. Kita sebagai pelayan masyarakat, dalam kami kita juga mungkin bagian dari partai ya, kita juga merupakan pelayan menerima mandat yang memang sudah diputuskan oleh partai atau oleh organisasi apapun di mana kita termasuk di dalamnya. Ya. Dan sikap untuk patuh itu kan dibutuhkan Mbak. Negara yang maju bagi saya adalah negara yang cukup keras. Di situ ada disiplin. Mbak lihat negara-negara yang maju, di situ pasti kelihatan disiplinnya. Disiplin berarti kan kemauan dan kesediaan kita untuk mematuhi perintah. Walaupun perintah itu macam-macam bentuknya. Ya. Ada dari konstitusi dan seterusnya sampai dengan level yang terendah lah. Tapi itu semua perintah. Ya. Dan itu semua dibuat oleh penyelenggara negara, itu kan dalam rangka untuk membuat jalannya pemerintahan sesuai dengan rencana. Tapi konteks yang tidak boleh dilepaskan, melayani untuk rakyat ya ujungnya. Oh iya, ya melayani dari kepentingan organisasi, di mana kita misalnya menjadi bagian dari, atau dari pemerintah, atau apapun juga. Jadi bagi saya, kita harus memiliki disiplin, kepatuhan terhadap order. Bicara soal pemimpin, karena tadi kita bicara soal mencari pemimpin nanti di pemilu, Pak Andika kan terakhir ziarah ke makam Bung Karno 21 Juni ya. Saya lihat itu. Nah, kalau Pak Andika melihat sosok presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, seperti apa? Ya, satu, ibu saya kan dari Blitar Mbak ya. Jadi sejak kecil dulu, saya tuh udah sering dengar. Walaupun saya sendiri belum pernah melihat waktu itu. Tapi cerita itu banyak sekali, karena bukan dari ibu saya aja, dari nenek saya, kakek saya, dari paman, kemudian dari bibi, dan banyak lah, selalu. Nah tadi, kalau kita bicara di awal kan menegakkan kedaulatan. Ya. Di situ juga banyak yang saya kagumi, karena apa? Bayangkan dulu, tahun awal-awal itulah, bagaimana beliau sebagai presiden kemudian berusaha untuk mengemban tugas tanggung jawab yang diberikan oleh negara, oleh masyarakat Indonesia, menegakkan kedaulatan. Dan bahkan beliau kan yang termasuk sebagai proklamator ya, yang kemudian mendeklarasikan atau memproklamasikan kemerdekaan kita. Jadi dengan uang yang secara nominal jauh dari sekarang, bisa karena apa? Itu tadi, itu pun yang saya yakini, ini contoh bagus yang dilakukan oleh beliau. Jadi apapun yang beliau punya, yang diberikan oleh negara saat itu, ya beliau harus bisa make the best of it. Yang secara nominal jauh lebih kecil, kok bisa tadi merangkul teman-teman, walaupun ada masanya ya, betul. Ada teman dari kanan, ada teman dari kiri, tetapi bisa. Jadi kita tuh bisa kok menegakkan kedaulatan dengan apa yang kita punya. Betul. Bukan berarti sendirian. Ya kita harus ngerangkul teman-teman kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Bung Karno dulu. Gitu loh Pak. Dan luar biasa loh, tanpa anggaran pertahanan yang besar, beliau bisa dapat alutsista yang sangat proven. Yang spesial, pertama ziarah ke makam Bung Karno. Yang kedua, video call dengan Presiden kelima RI, Ibu Megawati Soekarno Putri. Boleh cerita Pak Andika soal itu? Seberapa dekat dengan Bu Mega? Apa saja yang dibahas? Saya mau dengar langsung, mumpung ketemu kan Pak Andika, boleh ya saya tanya? Boleh. Saya kan duduk di sebelah Mas Romi. Mas Romi itu putranya Bu Rahmawati, almarhum ya. Dan beliau juga ada posisi di DPP. Nah itu juga kebetulan ketemu di sana. Kita nggak janjian dengan Mas Romi, dengan adiknya Mas Dade. Nah jadi pada saat kita mulai nyekar itu,
beliau paling ujung dekat Nisan, kemudian saya, istri saya, terus Mas Dadek kalau nggak salah dengan istrinya. Tahu-tahu begitu kita mau mulai, oh tunggu ada video call nih dari beliau nyebutnya Mumu, Ibu Mega, sebutan Ibu Mega. Ya begitu video call kan kita nggak mungkin nggak menyapa, jadi kita juga menyapa. Mas Romi pun juga nunjukin videonya atau handphonenya diarahkan ke kita, ke Mas Jarod yang ada di seberang saya. Ya itulah. Jadi benar-benar kebetulan. Kebetulan, tapi ada sekalian pesan nggak dari Bu Mega ke Pak Andika? Kalau itu rahasia, Mbak. Oh, ada tapi rahasia, oke, masih rahasia. Iya. Tapi yang tampaknya setengah rahasia nih, karena Mbak Puan sudah menyampaikan di muka umum, Pak Andika ini masuk salah satu kandidat tim pemenangannya Mas Ganjar, baca pres PDIP. Itu gimana? Ya terus terang kan belum dibicarakan, Mbak. Tapi kalau saya siap. Iya bener ini, Mbak. Saya siap. Pak Andika siap ya kalau ditunjuk jadi ketua tim pemenangan? Siap, apapun lah. Lebih siap jadi ketua tim pemenangan atau bakal cawapres? Karena masuk juga, Pak Andika banyak dibicarakan kalau soal politik 2024 ini. Intinya Mbak, saya kan nggak mungkin lah minta. Enggak loh Mbak, nggak mungkin lah saya minta. Karena apa ya, saya siapa sih? Tapi kalau saya dipercaya, saya siap laksanakan. Saya terima kasih atas kepercayaan apapun, saya siap melaksanakan. Makanya nggak ada pilihan Mbak. Saya benar-benar nggak akan milih itu. Apapun yang ditugaskan, saya siap. Kalau Mbak Puan saat menyampaikan tadi itu, bertemu kami, teman-teman media, ditanya, Pak Andika ini sudah masuk PDIP belum? Kata Mbak Puan, tanya aja langsung ke Pak Andikanya, udah punya KTA atau belum? Nah, saya tanyakan ke Pak Andika, udah punya atau belum? Saya terus terang belum bisa ngomong, Mbak. Oh, masih rahasia juga yang ini? Ya, karena memang dalam komunikasi kami ada yang belum boleh saya sampaikan sekarang. Ya. Karena yang berhak bukan saya, Mbak. Gitu loh, Mbak. Tapi Pak Andika ditempatkan dimanapun, bertugas apapun di pemilu 2024 ini siap? Siap. 100%? 100% siap. Karena bagi saya, yang saya sampaikan tadi, Mbak, ya. Siapapun yang menang, pemenangnya kita semua kok, masyarakat Indonesia. Jadi apa yang bisa saya bantu, yang mungkin bagi mereka yang memberikan tugas saya ada pada saya siap. Pak Andika siap, dan tadi juga siapapun yang menang nanti, salah satu PR besarnya adalah kesejahteraan. Nah, bicara kesejahteraan, Pak Andika saat menjabat sebagai Panglima ini kan concern sekali terhadap kesejahteraan prajurit. Kita akan bahas usai jeda di Daulat Nusantara. Jangan kemana-mana. Pemerintah Indonesia atau negara Indonesia juga terus memperbaiki, menyempurnakan kekuatan pertahanan kita. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia saya kira salah satu kementerian yang mendapatkan anggaran APBN terbesar ya, untuk melakukan berbagai program-program pertahanan nasional, seperti meningkatkan minimum essential force, ya, kekuatan tentara nasional kita, dan juga kekuatan-kekuatan yang lain. Tetapi sekali lagi, pendekatan militer tentu adalah pilihan yang terakhir, karena saya percaya pemerintah Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo senantiasa mengupayakan langkah-langkah diplomasi dan juga memanfaatkan hubungan baik, ya, baik antara sesama negara ASEAN maupun dengan negara-negara lain, termasuk dengan Republik Rakyat Tiongkok. Ya. Saya kira kita berharap ya, pemerintahan Joko Widodo ini dengan seluruh kementerian-kementerian terkait lainnya dan didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan terus mengupayakan jalan diplomasi, jalan damai, ya, agar ketertiban dunia itu dapat kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Kembali di Daulat Nusantara, masih bersama saya Friska Clarissa dan Jenderal Purnawirawan TNI Andika Perkasa. Pak Andika, saat Pak Andika menjabat sebagai Panglima TNI, yang melekat
itu Pak Andika sangat concern, sangat perhatian soal kesejahteraan prajurit. Salah satunya misalnya pembangunan pos TNI di Papua. Boleh cerita soal ini, bagaimana di balik layarnya dan apa saja yang dilakukan soal ini? Ya tadi Mbak, jadi saya mulainya dari bagaimana tantangan pemerintah dari masa ke masa termasuk Presiden Jokowi mengelola anggaran. Anggaran ini kan tidak bisa ideal. Mungkin keinginan setiap pemerintahan pasti, waduh, mungkin sekian puluh ribu triliun. Tapi yang ternyata ada adalah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, saya true believer atau orang yang sangat percaya pada kesejahteraan. Jadi kalau saya ditanya oleh Mbak Friska tadi, anggaran pertahanan cukup atau enggak, bagi saya yang lebih penting adalah kesejahteraan ini dulu. Karena apa? Karena kita hidup ini hari ini. Kalau tadi, apakah tentang defense atau tentang apa, itu kalau terjadi, kita harus siap-siap. Tapi kalau kesejahteraan, ini ya hari ini. Mutlak. Begitu income kita rendah sekali, kita nggak bisa hidup. Kalaupun hidup, nggak cukup tadi untuk makan yang berprotein. Akhirnya anak-anak kita stunting misalnya. Jadi saya sisir Mbak, terus saya prioritaskan ke yang sifatnya dibutuhkan hari ini. Bukan kalau nanti terjadi sesuatu, bukan. Itu prioritas saya. Sehingga ada misalnya membelikan mobil motor dinas. Karena masih begitu banyak pejabat-pejabat kita. Pejabat itu sampai dengan bawah Mbak ya. Babinsa, banyak yang pakai motor pribadi Mbak. Karena tidak punya kendaraan itu. Enggak ada. Institusi tidak bisa membelikan untuk seluruh Babinsa. Gitu loh Mbak. Itu contoh kecil saja. Juga tentang perumahan prajurit. Memang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi saya berpikir, mulai dari saya deh. Saya harus bisa membuktikan. Saya menjabat jadi Kepala Staf Angkatan Darat tahun pertama, kedua, ketiga, jadi Panglima. Setiap tahun harus meningkat. Jadi spending saya untuk kendaraan dinas harus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk perumahan dinas prajurit harus meningkat dari tahun ke tahun. Tapi waktu saya Panglima, kan operasi itu tanggung jawabnya Panglima Mbak. Nah, baru pertama, saya kan tahu kondisi operasi di sana. Sama dengan waktu dulu di Timor Timur dulu ya, terus di Aceh dulu juga. Memang ya sangat memprihatinkan. Mbak tahu sendiri publikasi saya, di mana testimoni prajurit itu, ya mereka bertugas ke sana untuk negara, kok masih keluar duit sendiri. Ya saya tahun kemarin, karena 1 tahun, saya hanya bisa merenovasi 5 pos saja. Padahal begitu banyak pos di situ, 100-an juga lebih Mbak. Tapi kalau setiap Panglima TNI memperbaiki 5 pos setiap tahun, waduh harusnya sih sudah tertutup. Nah, itu harusnya ya, Pak, ya? sekian tahun ini semuanya sudah bagus gitu loh Mbak. Nah, obstacles-nya, hambatan yang dilalui apa saja Pak Andika sampai akhirnya diwujudkan begitu? Itu jadi begitu? Banyak Mbak. Salah satunya adalah inefisiensi. Karena anggaran ini mungkin masyarakat kita mungkin banyak yang nggak tahu lah bahwa pengelolaan anggaran ini tidak mudah. Jadi selain menentukan prioritas saja itu bisa beda. Karena uang kita cuma 100 misalnya. Padahal yang diperlukan itu untuk memperhatikan 1000 kegiatan. Nggak cukup. Nggak cukup. 100 ini yang mana dari 1000? Nah itu cara pemilihan kita pasti berbeda. Yang kedua, kalaupun sudah kita pilih, uang ini kita gunakan, itu juga belum tentu efisien Mbak. Artinya belum tentu nggak ada kebocoran. Itu loh Mbak. Itu yang menurut saya diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menjadi Panglima. Saya harus bisa membuktikan dong bahwa saya nggak main-main nih. Anggaran yang diberikan kepada saya, ya benar-benar saya kelola semaksimal mungkin. Kebocoran itu ya seminimal mungkin, harusnya begitu. Dan itu sulit meskipun akhirnya bisa diwujudkan begitu ya Pak? Bisa, tidak gampang. Bisa tapi tidak gampang. Tidak gampang. Asal mau. Asal mau. Ya, tadi kesejahteraan itu bersinggungan dengan kesehatan. Ada spektrum lainnya juga teknologi. Misalnya kita sekarang bicara AI, Artificial Intelligence. Bisa dikatakan ini sebagai hal yang
memudahkan begitu untuk manusia. Tapi bagai dua sisi mata uang ini juga bisa jadi ancaman Betul. untuk SDM. Iya. Pak Andika lihatnya seperti apa yang bisa dilakukan? Bagaimana kita bisa menyikapi ini? Saya sangat pro teknologi, Mbak. Karena apa ya tadi, teknologi itu membuat lebih cepat, lebih murah, lebih efisien, lebih ringan, dan seterusnya lah. Begitu banyak sekali. Ya, ada konsekuensinya atau coincide yang satunya lagi tadi. Ya. Ada. Dalam segala hal juga ada. Pisau aja, pisau dapur. Kalau kita nggak mau ambil risiko ya nggak punya lah kita pisau dapur kan. Ya. Jadi menurut saya itu tidak bisa dihindari. Mana yang kamu boleh ke sana, mana itu tugas dari orang-orang dekat di sekitar kita, Mbak. Minimal itu aja. Ya. Jadi kalau semua masyarakat Indonesia melakukan tanggung jawab pribadi itu, saya yakin ya ada side effect, tetapi juga akan lebih banyak keuntungan yang kita peroleh dengan mengadopsi teknologi tadi. Jadi merangkul teknologi itu untuk Mbak. memudahkan begitu ya. Justru bisa Pasti. menambah pekerjaan baru, misalnya Pasti, lapangan Mbak. kerja itu Pasti. pasti. Bukan menggerus ya, karena yang ditakutkan sekarang yang banyak didiskusikan itu kan ya Pak Andika ya. Takut misalnya peran manusia tergantikan dan sebagainya. Waduh, kalau bagi saya sih enggak lah. Ya tergantikan, misalnya labor ya. Ya. Dengan digantikan dengan mesin misalnya, ya itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Karena produksi itu juga semakin cepat, semakin murah, semakin pasti, semakin akurat. Nah, bagaimana manusia yang digantikan ini? Ya itulah tugas kita, mencari alternatif-alternatif. Pemerintah salah satunya melalui regulasi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencari solusinya? Dan to wrap up Pak Andika, jadi kalau bicara soal kedaulatan, lalu kesejahteraan, dikaitkan dengan konteks pemilu apa, benang merah apa yang Pak Andika ingin sampaikan soal ini? Ya itu tadi Mbak, yang pertama jelas bagi saya semua perlu, kan yang ikut pemilu ini belum tentu mereka punya knowledge Mbak ya. Tentang mengelola. Kalau yang kepala daerah yang mengelola kabupatennya, atau mengelola provinsinya, yang pilpres yang mengelola negara. Tapi yang jelas, yang tidak boleh Mbak ya, yang tidak boleh diabaikan adalah semua harus punya keinginan yang sama. Kesejahteraan rakyat Indonesia, itu yang paling penting bagi saya. Karena kita harus hidup hari ini, dan hidup hari ini kita harus maksimal lah dalam menerima tadi. Saya harus punya tempat untuk berobat kalau saya sakit. Saya harus punya tempat untuk belajar. Berarti saya harus sekolah. Karena kalau tidak sekolah ya kita bisa prediksi lah masa depan orang ini gimana. Sekolah aja enggak. Sementara tetangga-tetangga kita, negara lain itu sudah waduh. Gitu loh Mbak. Itu. Dan kita berharap siapapun pemimpin yang terpilih itu bisa menjaga kedaulatan dan berfokus pada kesejahteraan rakyat. Harus. Itu harus, wajib. Wajib. Pak Andika, Jenderal Purnawirawan TNI Andika Perkasa, Panglima TNI periode 2021-2022. Terima kasih banyak Pak Andika waktunya telah bergabung di Daulat Nusantara. Sehat selalu Pak Andika. Salam buat Ibu, salam buat keluarga. Terima kasih Mbak Priska. Itu tadi Daulat Nusantara episode kali ini. Saya Friska Clarissa pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.